Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Presiden Direktur Panin Bank, Herwi Dayatmo. Pak Herwit, kita lanjutkan kembali dialog kita ini terkait dengan tentunya penyaluran kredit yang juga bersinggungan gitu dengan non-performing loan atau NPL yang bisa dikatakan dapat dikelola dengan baik di level yang aman. NPL net turun signifikan pada level 0,58%. Apa sebenarnya yang menjadi langkah Anda untuk tetap menjaga kualitas kredit, strategi restrukturisasi dan juga pencadangan seperti apa, Pak? Baik, Pak Mas Gibran dan para pemirsa CNBC TV yang saya hormati, saya kira dalam situasi seperti ini ya di sisi kredit kita memang dari dulu kita sangat berhati-hati. NPL kita net sekitar 0,58% dan secara gross kita jaga di kisaran angka 3%. Dan mendukung arahan dari pemerintah dan regulator, tentu saja kita juga membantu nasabah kita yang menghadapi ketidakmudahan dalam berkegiatan usaha di situasi pandemi ini. Sekitar 24% dari kredit kita adalah dalam fase restrukturisasi sesuai yang program pemerintah. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti akan kembali normal sesuai dengan waktu yang tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah dan regulator untuk kembali kepada mood yang kembali normal. Dari jumlah itu kalau boleh saya sampaikan, nasabah-nasabah kami yang dalam kondisi restrukturisasi yang 24% itu pun selama ini masih memenuhi kewajibannya dengan baik. Sekitar lebih dari 95% mereka masih memenuhi kewajibannya dengan baik. Yang sedikit lagi mereka masih tidak terlalu jelek juga. Jadi kita selalu mengawasi, mengikuti tracknya mereka, kewajiban-kewajiban mereka kepada kita. Kembali ke tadi, kita selama ini memang berhati-hati sekali dan untuk tidak menambah risiko yang terlalu berat bagi bank, memang seperti saya sampaikan tadi Mas Gibran, kita sangat selektif dalam penyaluran kreditnya, kita memilih untuk nasabah-nasabah yang benar-benar kita kenal dan kita perlukan. Di luar itu memang kita sementara ini agak bukan berarti berhenti, tapi meminta untuk menunda sampai nanti kondisi menjadi lebih jelas lagi dan lebih baik. Ini yang selalu kita jalankan Mas Gibran dalam pengelolaan NPL ini supaya tidak juga menjadi terlalu besar dan menjadi beban yang terlalu berat bagi Panin Bank. Kita bersyukur dan selama ini masih tetap bisa mengelola di gross NPL yang 3% dan net ke 0,58%. Kalau kita lihat tadi juga, ya, yang Anda katakan Pak ya bahwa tentunya Panin Bank ini walaupun ada 24% dari nasabah yang melakukan restrukturisasi begitu ya, tapi 90% baik kondisinya berarti bisa dikatakan tepat bayar dan tentunya ini mendukung juga tentunya tercapainya NPL yang bisa dijaga di tetap rasio 0,58%. Tapi kalau kita berbicara juga soal loan to deposit ratio atau LDR ini juga ini berada pada posisi yang optimum sebesar 84,2% di bulan September 2020. Apa sebenarnya yang menjadi strategi perusahaan untuk tetap bisa menjaga likuiditas? Sebenarnya ini kami mengalami peningkatan likuiditas di dana pihak ketiga yang cukup signifikan. Namun di sisi lain memang penyaluran untuk pinjaman, untuk aktiva produktif memang tidak secepat atau setinggi dengan penerimaan dana pihak ketiga. Di satu sisi memang kita sengaja untuk tidak terlalu agresif dalam memberikan kredit. Jadi ini yang membuat posisi kita tetap di posisi optimum 84,2%. Dan
Saya kira bank-bank lain juga dalam posisi yang sama, rata-rata adalah sekitar 80-an persen. Bahkan kalau kondisi normal biasanya sih lebih dari itu. Mas. Jadi ini nih terutama adalah permintaan kredit yang jujur saja, bukan karena kami juga sangat berhati-hati atau kami agak mengerem dan tidak terlalu agresif, tapi di sisi lain permintaan kredit memang lemah dan ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya akan kembali normal. Saya kira lumrah dalam kondisi seperti ini semua pihak berhati-hati. Saya kira pengusaha yang ada juga para nasabah kita, sebagaimana Mas Gibran tahu, kita cukup aktif di sektor komersial dan UMKM, dan mereka juga dalam kondisi yang apa istilahnya, saling menunggulah istilahnya untuk situasi menjadi baik lagi. Dan ini yang membuat kita juga berhenti di sekitar 84% tadi. Dan saya kira masih dalam batasan yang cukup sesuai peraturan-peraturan yang ada. Itu Mas Gibran. Iya, kalau kita lihat memang untuk posisi pertumbuhan kredit khususnya mungkin korporasi juga semua perbankan merasakan hal yang sama karena datanya juga pertumbuhan kredit di Oktober saja hanya tumbuh 0,12% Pak ya. Nah kalau kita melihat begitu ya dari sisi permodalan kapital adekuasi rasio atau CAR-nya ini juga tetap terjaga dengan posisi yang sangat kuat begitu pada posisi September 2020 ini sebesar 27,3%. Meningkat dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu kalau kita lihat 23,3% dan ini jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum permodalan yang berlaku. Seperti apa sebenarnya langkah perusahaan untuk bisa menjaga kecukupan modal? Ya, seperti saya sampaikan di muka tadi, kami harus berterima kasih kepada pemegang saham kami. Karena mereka tidak menuntut pembagian dividen dari kegiatan usaha perusahaan. Dan ini yang menjadi pemupukan laba ditahan kita yang menambah kekuatan modal ini semakin tinggi dan semakin kuat. Perlu diketahui belajar dari pengalaman krisis yang lalu terutama 98, 97, 98 dan ini sesuai dengan arahan otoritas pengawas industri jasa keuangan terutama perbankan. Dalam situasi seperti ini terutama itu kekuatan modal adalah sangat penting. Kalau kita tidak didukung dengan modal yang cukup, capital adequacy ratio yang cukup, mungkin tidak mudah bagi kita untuk menjalankan usaha. Dan sekali lagi ini yang patut kita syukuri dan saya selalu dengan teman-teman di Panin Bank selalu merasa bersyukur bahwa kita mempunyai modal yang cukup lumayan ini sehingga ada badai apapun juga kita masih tetap bisa bertahan. Alhamdulillah juga badainya tidak terlalu kuat untuk Panin Bank. Jadi kita masih tetap bisa menjaga semuanya secara baik. Efisiensi kegiatan operasi juga kita bisa kendalikan dengan baik. Untuk hal-hal yang tidak perlu kita tidak lakukan ya kita memilih untuk tidak melakukan. Tapi di sisi lain kita juga masih bisa mencari memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk membukukan tambahan bagi kegiatan usaha kita. Ini sangat penting buat semuanya. Untuk khusus untuk modal ya Mas, di samping juga kekuatan laba yang ditahan kita yang cukup tinggi sehingga menambah unsur kapital kita. Di sisi lain kita juga memiliki obligasi subordinasi yang juga menambah kekuatan modal ini menjadi cukup signifikan. Saya kira obligasi subordinasi kita sekarang ini ada sekitar 5,8 triliun kalau saya tidak salah. Jadi ini nih Mas Gibran salah satu yang membuat Panin Bank bisa seperti saat ini. Sangat kuat begitu ya walaupun ada badai yang menerpa juga bisa dikatakan kondisi permodalan juga sangat kuat begitu untuk Panin Bank. Tapi tentunya berbicara soal masa depan juga semuanya rata-rata melakukan transformasi termasuk diantaranya adalah inovasi digital. Seperti apa sih sebenarnya untuk inovasi digital perbankan yang sedang dikembangkan oleh Panin Bank Pak?
Mas Gibran, seperti saya sampaikan, saya singgung tadi di muka, kita punya digital banking roadmap yang harus diterapkan ke depan, yang terdiri dari beberapa tahap. Insya Allah tahap pertamanya akan bisa kita launch sebagai bentuk penyempurnaan pelayanan Panin Bank kepada masyarakat itu di Ya, tadi kan kita sudah mendengarkan bagaimana tentunya Panin Bank ini mempunyai digital roadmap, tentunya terkait dengan bagaimana perkembangan juga untuk dunia perbankan, khususnya juga Panin Bank yang sangat kuat begitu dalam hal tentunya menghadapi bagaimana krisis keuangan yang sangat ini tentunya terjadi. Kalau kita lihat juga dengan tentunya tadi yang dikatakan juga oleh Pak Herwit selaku Presiden Direktur Panin Bank yang mengatakan bahwa juga ada beberapa langkah-langkah terkait juga tetap bisa mendorong rasio kecukupan modal dan juga tentunya tetap bisa menjaga NPL di rentang yang sangat aman. Ini tentunya juga membuat Panin Bank tetap bisa bertahan di tengah pandemi dan juga krisis multidimensi ini. Kita kembali lagi terhubung dengan tentunya Pak Herwi Dayatmo, Presiden Direktur Panin Bank. Pak Herwi, tadi agak sempat terputus begitu sambungan komunikasi kita. Mungkin bisa kembali dilanjutkan Pak terkait dengan apa yang menjadi digital roadmap dari Panin Bank ini Pak. Ya, saya kira kita sudah memiliki digital roadmap yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Dan kita berharap tahun depan bersamaan dengan 50 tahun usia Panin Bank, kita bisa meluncur tahap pertama dari platform digital banking kita yang akan semakin memberikan kemudahan bagi para nasabah kita, baik dalam hal pengelolaan dana pihak ketiga, dalam hal masyarakat ingin menabung atau menempatkan dananya di Panin Bank, atau penyaluran kredit kita atau jasa-jasa yang lain. Sekarang ini kami sudah punya istilahnya yang basic, tapi tentu kami akan selalu meningkatkan kemampuan kami di situ. Dan ini bukan pekerjaan yang bisa kita istilahnya, ini yang harus kita lakukan karena mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Dan terutama intinya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami tentu saja seperti juga bank yang lain, setiap produk pengembangan digital ini juga tidak lepas dari pengawasan yang ketat dari regulator pengawas perbankan maupun regulator pengawas sistem pembayaran. Dan ini yang tahap-tahap ini yang mesti kita penuhi sebelum kita betul-betul nanti bisa istilahnya meluncur produk-produk ini kepada masyarakat sesuai yang kita inginkan. Ini kira-kira Mas Gibran. Oke, Pak, ini kalau kita lihat sudah memasuki bulan November atau kita sudah berada di pertengahan November dan 1 bulan lagi menutup 2020. Seperti apa sih sebenarnya Pak target dari Panin Bank ini dan juga proyeksi mungkin di 2021 seperti apa? Target di 2020 apa saja yang sudah tercapai dan 2021 seperti apa langkah Panin Bank untuk tetap bisa eksis dan juga tetap bisa berkembang bertumbuh tentunya? Terima kasih Mas Gibran. Kalau untuk tahun 2020 ini kalau toh pun kita bisa menghasilkan hasil usaha atau laba bersih seperti yang dalam jumlah yang sama dengan tahun lalu, itu sudah merupakan prestasi tersendiri. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ini yang kita inginkan dan lagi kita perjuangkan meskipun masih kurang 1,5 bulan lagi tutup buku tahun 2020. Memang seperti saya sampaikan di muka, growth kredit kami tidak bisa mencatatkan growth kredit yang positif di tahun ini, tapi kami berharap di tahun depan situasi sudah mulai bergerak membaik sehingga kami sudah bisa mulai mencatatkan pertumbuhan positif di kredit meskipun masih dalam kisaran yang tidak terlalu tinggi.
Jadi sekarang masih dalam perhitungan Mas Gibran, saya mohon maaf kalau ini masih ada sedikit diskusi di antara kami di internal Panin Bank. Karena target kami menyampaikan rencana bisnis bank ke regulator ini akhir bulan ini. Insya Allah dalam waktu dekat pasti kita akan kemukakan, tapi yang jelas kita ingin di 2021 nanti sudah mulai ada peningkatan kredit yang positif. Tentu saja ini diikuti dengan kinerja yang lain, termasuk hasil usaha tadi. Untuk selanjutnya kita pengennya sih semua langsung jalan kencang, tapi saya kira sadar bahwa krisis multidimensi yang mencakup tidak hanya Indonesia, tapi seluruh Indonesia ini juga cukup berat dan kita sadar tentang hal ini dan mudah-mudahan ada mulai pertumbuhan sedikit di tahun 2021 dan selanjutnya 2022-2023 peningkatan itu bertambah lagi meskipun tidak terlalu banyak dan setelah itu baru kita kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu. Saya mohon maaf kalau belum bisa menyebutkan bulat angka-angkanya karena di dalam sendiri kami masih mengolah hal ini dan kalau saya menyebutkan sekarang saya melanggar kesepakatan saya dengan teman-teman saya di dalam. Mohon maaf ya Mas Gibran, tapi gambarannya kira-kira begitu. Kita harus positif dan kita harus tetap maju terus ke depan. Iya betul sekali, RBB dari Panin Bank tentunya di 2021 RBB-nya masih dikaji begitu secara internal. Kita berharap tentunya semua yang menjadi target di tahun 2021 dan juga yang sedang dikaji kita akan semoga tercapai tentunya dan Panin Bank juga tetap bisa bertumbuh dan terus berkembang tentunya di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Presiden Direktur Panin Bank Herwi Dayatmo. Sehat selalu, sukses untuk Anda dan juga Panin Bank, Pak. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.